Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Jadi ada 4 wanita terbaik di dunia. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang wanita yang mulia, wanita terbaik yang pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Beliau adalah ummuna, ibunda kita, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid At-Tahirah radhiyallahu anha. Beliau adalah ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah memiliki banyak keutamaan. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad dari suku Quraisy, dari marga Al-Asadiyah. Dan beliau adalah seutama-utama wanita dari umat ini. Beliau yang paling utama dari umat ini. Beliau lahir sebelum tahun gajah, yaitu 15 tahun sebelum terjadinya pasukan bergajah menyerang kota Mekah. Yang berarti selisihnya dengan Rasulullah SAW adalah 15 tahun. Khadijah lebih tua 15 tahun, yang mana kita ketahui bagi masyarakat Quraisy pada saat itu ketika lahir seorang bayi perempuan, maka itu akan menjadi aib bagi keluarga mereka. Bayi perempuan itu akan dikubur hidup-hidup, tapi tidak bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Lahirnya Khadijah, bayi perempuan yang cantik ini, menyenangkan hati mereka, disambut dengan rasa bahagia. Khadijah tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta. Beliau adalah orang Quraisy yang nasabnya tinggi, dan beliau adalah wanita Arab yang paling agung kemuliaannya. Semenjak beliau baligh, beliau dijuluki oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu dengan sebutan At-Tahirah, yaitu wanita yang suci. Mengapa beliau dijuluki dengan At-Tahirah, yaitu wanita yang suci? Beliau diberi julukan At-Tahirah, wanita yang suci, karena zaman jahiliyah beliau meninggalkan adat-adat jahiliyah yang biasanya dikerjakan oleh wanita-wanita kafir pada waktu itu. Dan di antara adat-adat yang dilakukan oleh wanita-wanita pada waktu itu adalah tabarruj. Mereka berhias, bernyanyi sesuka mereka, bahkan menampakkan auratnya di depan laki-laki. Tetapi hal itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut kebiasaan perempuan Arab jahiliyah. Dan di antara kebiasaan wanita jahiliyah pada waktu itu adalah tawaf dalam keadaan telanjang. Dulu wanita Arab jahiliyah jika hendak bertawaf atau mengelilingi Ka'bah, mereka dalam keadaan telanjang. Kemudian rambutnya ditaruh di depan untuk menutupi payudaranya. Namun hal itu tidak pernah terjadi terhadap Sayyidah Khadijah. Dan dulu wanita-wanita Arab jahiliyah kalau sudah saatnya untuk menikah, belum ada jodohnya, mereka menancapkan bendera di rumahnya. Artinya memberikan isyarat untuk laki-laki agar masuk ke rumahnya dan tidur bersamanya. Dan laki-laki yang diajaknya untuk tidur bukan hanya 1 atau 2 orang saja, bahkan bisa lebih dari itu. Nanti jika wanita tersebut mengandung dan bayinya sudah lahir, maka wanita tersebut akan mendatangkan dukun ke rumahnya dan laki-laki yang pernah tidur bersamanya. Dan nantinya dukun tersebut akan mencocokkan wajah bayi tersebut kepada laki-laki yang pernah tidur bersamanya. Namun hal itu tidak pernah terjadi terhadap Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah tidak pernah mau melakukan hal-hal negatif seperti itu. Karena itulah beliau disebut At-Tahirah, yaitu wanita yang suci pada waktu itu. Namun bagaimana perkenalan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Ketika Rasulullah SAW berumur 20 tahunan ke atas menjelang 25 tahun, yang mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki profesi berdagang. Dan pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah orang yang kaya raya, janda, terhormat, bangsawan, dan nasabnya tinggi. Sehingga banyak orang-orang Quraisy dari pemudanya maupun para dudanya semua antri ingin menikahi Sayyidah Khadijah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu menjadikan hatinya Khadijah tidak tertarik sama sekali dengan laki-laki yang ingin antri melamar dirinya. Tidak ada yang cocok dan semuanya ditolak. Sayyidah Khadijah memilih ingin konsentrasi mengembangkan perniagaannya. Sayyidah Khadijah sering ganti-ganti para pekerja, yang mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW sejak sebelum menjadi nabi sudah dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy dengan julukan Al-Amin, ataupun manusia yang terpercaya, manusia yang amanat
dan Rasulullah itu wajahnya tampan sekali, perangainya bagus, akhlaknya mulia, dan beliau punya skill dalam berniaga. Akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajak kerjasama sebagai orang yang diupah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang ke negeri Syam, untuk membawa dagangannya Khadijah. Dan pada waktu itu Khadijah menyuruh budaknya yang bernama Maisarah, yaitu seorang laki-laki, untuk menemani Rasulullah SAW berdagang ke Syam. Berangkatlah Rasulullah SAW dengan Maisarah, yaitu seorang laki-laki budaknya Khadijah yang masih kecil. Dalam perjalanan Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang baik dalam safar maupun dalam jual beli, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sekali. Kemudian Rasulullah pun pulang dari negeri Syam dan kembali ke Mekah. Sampai ke negeri Mekah, maka kagetlah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid karena perniagaannya untung besar, mendapat laba yang sangat besar yang mana selama ini tidak pernah untung sebesar itu. Maka Khadijah ini bertanya kepada Maisarah, "Ya Maisarah, mengapa bisa seperti ini? Apa yang dilakukan oleh Muhammad?" Maka Maisarah berkata kepada Khadijah, "Wahai majikanku, tidak pernah ada orang yang seperti Rasulullah SAW. Dia akhlaknya bagus, dalam safar tidak egois, dalam berniaga sangat jujur, tidak menyembunyikan aib barang sedikit pun. Orangnya sangat baik dan disenangi banyak orang sehingga laris perniagaan yang dilakukan Muhammad." Itulah yang disampaikan oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Dan dari sinilah akhirnya tertambatlah nama Rasulullah SAW di hatinya Sayyidah Khadijah. Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Saat Khadijah melihat Rasulullah SAW, beliau selalu saja ada perasaan berbeda karena Rasulullah orangnya baik, pintar berdagang, orangnya luar biasa, nasabnya tinggi, tampan. Rasulullah itu manusia yang sempurna. Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Semua perilaku Nabi itu Al-Quran. Makanya jatuhlah hati Khadijah kepada Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya Khadijah menyampaikan perasaannya kepada Muhammad SAW? Khadijah malu, ia tak berani mengatakan perasaannya kepada Rasulullah. Dan pada akhirnya Khadijah menceritakan kepada teman akrabnya yang namanya Nafisah binti Munabbih. Maka dari itu Nafisah mengatakan, "Kalau begitu ya sudah, biarkan aku saja datang kepada Muhammad dan menyampaikan hal ini." Ini juga dalil tentang kemuliaan Khadijah, yaitu ada rasa malu pada dirinya. Beliau tidak langsung mendatangi Muhammad SAW, tapi melalui perantara temannya yang bernama Nafisah. Akhirnya Nafisah datang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Nafisah untuk menikahi Khadijah, maka Rasulullah SAW langsung menjawab setuju tanpa memikirkannya lagi. Setelah mengatakan setuju, Rasulullah SAW langsung mendatangi paman-pamannya, yaitu Abu Talib dan Abu Lahab. Saat itu Abu Lahab masih cinta kepada Nabi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Kemudian paman-paman yang lain didatangi Rasulullah SAW. Pamannya semua setuju. Maka pamannya Rasulullah SAW datang ke keluarganya Khadijah untuk melamar Khadijah. Setelah lamaran diterima, kemudian terjadilah akad pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Pada waktu itu kurang lebih 2 bulan setelah kembali dari negeri Syam. Pernikahan ini dihadiri oleh Bani Hashim dan pimpinan-pimpinan Bani Mudhar. Dan Rasulullah SAW memberikan mahar 20 unta muda kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Sayyidah Khadijah adalah wanita yang paling utama di Mekah, wanita yang paling utama di Quraisy, nasabnya, kekayaannya, dan kecerdasannya. Dan beliau adalah wanita yang pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita manapun sampai wafatnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Rasulullah SAW tidak berpoligami selama Khadijah masih hidup. Dan dari pernikahan ini Rasulullah SAW memiliki 6 anak yang banyak. Ada 6 anaknya Rasulullah SAW dari Sayyidah Khadijah. Yang pertama Al-Qasim. Maka Rasulullah SAW dijuluki Abul Qasim. Kunyahnya Rasulullah SAW adalah Abul Qasim, ayahnya si Qasim. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan kemudian Abdullah. 6 putra-putrinya Rasulullah SAW dari Khadijah binti Khuwailid. Semua putranya Nabi wafat ketika masih kecil dan belum baligh. Adapun seluruh putri-putri Nabi hidup sampai masuk Islam semuanya. Dan siapa sebenarnya Khadijah binti Khuwailid? Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullah mensifati tentang Sayyidah Khadijah bahwa beliau adalah wanita yang cerdas, yang mulia, yang punya agama, yang terjaga, dijamin masuk surga.
Kemudian Rasulullah selalu memuji-muji Khadijah. Bahkan ketika Khadijah wafat selalu dipuji oleh Nabi SAW di depan istri-istrinya, selalu mengutamakan Khadijah daripada seluruh istri-istrinya. Dan Rasulullah SAW sangat benar-benar mengagungkan istri tercinta. Dan Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah, bahkan sampai Khadijah sudah wafat, Rasulullah selalu menyebut-nyebut kebaikan Khadijah. Dan apa sajakah keutamaan Khadijah? Kalau secara umum kita sudah tahu yang mana Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira. Kemudian perbekalan Rasulullah SAW disiapkan oleh Khadijah. Saat Jibril mendatangi Rasulullah di Gua Hira, Rasulullah SAW langsung turun dari Gua Hira ketakutan, gemetar, kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian diselimuti oleh Khadijah. Khadijah menjadi penenang Rasulullah, bisa menenangkan Rasulullah, tempat bersandar Rasulullah setelah bersandar kepada Allah. Dan sekarang kita akan cerita secara terperinci keutamaannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau adalah wanita yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bisa mendapatkan salam dari Allah? Assalamualaikum, keselamatan bagimu, tapi yang berbicara Allah. Seandainya Khadijah itu tidak punya keutamaan, kecuali satu ini saja itu sudah cukup. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini keutamaan pertama. Dan yang kedua, Khadijah ini adalah wanita yang dapat salam dari malaikat Jibril. Dan yang ketiga, Khadijah ini dijamin masuk surga. Keutamaan pertama, kedua, dan ketiga itu disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang. Dia membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Ya Rasulullah, jika Khadijah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan salamku kepadanya, dan kabarkan kepada Khadijah, wahai Rasulullah, bahwa dia mendapatkan istana di surga dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kegaduhan dan keletihan di dalamnya. Mengapa dikatakan Khadijah mendapatkan istana dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kegaduhan dan keletihan sama sekali di dalamnya? Kenapa ada kata-kata kegaduhan? Dijelaskan oleh para ulama, karena Khadijah selalu hidupnya menjadi istri Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membuat gaduh Rasulullah, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Beliau selalu berlemah lembut kepada Rasulullah, maka diberi istana yang tidak ada kegaduhan di dalamnya, dan rumah yang tidak ada keletihan dan tidak ada kecapean. Kenapa? Karena Khadijah sudah letih di dunia mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah dan terlunta-lunta dalam membantu Rasulullah SAW berdakwah. Yang keempat, keutamaan Khadijah adalah wanita yang sangat-sangat terbaik. Rasulullah SAW pernah berkata, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far, aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanitanya juga adalah Khadijah. Itu menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Nabi, wanita terbaik yaitu setara dengan Maryam, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihi salam, yang menunjukkan kemuliaan. Kemudian keutamaan yang kelima, Khadijah ini walau sudah wafat, kebaikannya selalu dikenang oleh Nabi dan disebut-sebut Nabi di depan istri-istrinya Nabi yang masih hidup. Kerabatnya Khadijah diperhatikan sama Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan Khadijah tidak tergantikan oleh wanita manapun. Hal ini membuat Aisyah cemburu, yang tidak pernah Aisyah cemburu kepada wanita manapun melebihi kepada Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat, tapi Aisyah cemburu. Sesuai hadis, dan yang menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah dan bagaimana setianya Nabi kepada Khadijah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Aisyah pernah berkata, Aisyah menyatakan bahwa ia tidak pernah punya rasa cemburu pada wanita selain pada Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Cemburunya dikarenakan Nabi SAW selalu menyebut-nyebut Khadijah. Terkadang kalau beliau menyembelih kambing, beliau memotong-motongnya, lalu beliau kirim kepada sahabat-sahabat Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat, tapi Rasulullah SAW masihlah mencinta. Dan di antara cara mencintai orang yang sudah wafat adalah cintailah sanak kerabatnya. Kemudian saking seringnya Nabi ngomong kebaikan Khadijah sampai-sampai cemberut wajah Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain kecuali Khadijah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, datang seorang wanita bernama Hala binti Khuwailid. Beliau adalah saudarinya Khadijah. Datang kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ini adiknya Khadijah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Hala binti Khuwailid dan Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, inilah Hala binti Khuwailid. Inilah saudaranya Khadijah binti Khuwailid." Disambut, dimuliakan. Ini kerabatnya Khadijah yang masih hidup. Nabi senang, Nabi mendoakan, Nabi menunjukkan sikap ridha terhadap keluarganya Khadijah yang baru datang ini. Kata Aisyah, aku cemburu di antara wanita-wanita tua Quraisy. Kenapa kau selalu mengingat-ingat dia? Ya Rasulullah, mengapa engkau menyebut Khadijah terus? Padahal Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih baik, yang masih gadis, yang cantik. Dan bagaimana jawaban Rasulullah mengomentari Aisyah? Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, tidak pernah Allah menggantikan untukku. Tidak pernah Allah menggantikannya yang lebih baik dari dirinya. Tidak pernah Allah menggantikan seorang untukku menjadi istriku setelah kematian Khadijah yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Khadijah telah beriman kepada aku ketika semua manusia kafir terhadapku. Dialah orang yang telah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dialah orang yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwahku ketika semua manusia menahan hartanya untuk membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan dirinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkanku kepada aku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Sayyidah Khadijah adalah wanita terbaik yang selalu diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang keenam adalah Khadijah selalu menyertai Rasulullah SAW dalam keadaan suka maupun duka. Anaknya orang kaya, terpelajar, bangsawan, terhormat, punya nasab tinggi, tapi tidak pernah satu langkah pun menyelisihi Rasulullah SAW. Beliau Khadijah termasuk orang yang ikut diboikot oleh kafir Quraisy, hidup di lembah, diboikot penduduk Mekah. Jika ingin membeli sesuatu, tidak ada yang mau untuk menjual untuknya. Bahkan Rasulullah SAW dan para kerabatnya itu makan dedaunan karena tidak ada yang bisa dimakan. Bahkan Khadijah ada di situ bersama Rasulullah, padahal ia orang terhormat, bangsawan dan punya banyak keluarga, tapi beliau rela bersama Rasulullah SAW. Diboikot di lembah itu bersama Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW umur 50 tahun, wafatnya ibunda Khadijah binti Khuwailid, maka Rasulullah sedihnya luar biasa. Rasulullah menangis. Istri tercintanya Rasulullah, ibu dari anak-anak Rasulullah. Rasulullah sangat kehilangan Khadijah. Beliaulah sandaran Rasulullah SAW. Setelah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khadijah adalah seorang ibu yang baik bagi anak-anak Rasulullah. Khadijah adalah istri yang baik bagi Rasulullah SAW. Beliau korbankan nyawanya, hartanya, seluruhnya dikeluarkan untuk kekasih tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian selesailah perjalanan Khadijah radhiyallahu anha bersama kekasih tercintanya, yaitu Rasulullah SAW. Khadijah pun meninggal dunia. Beliau wafat, beliau meninggal setelah masa kenabian 10 tahun pada bulan Ramadan, yaitu hari ke-8 Ramadan. Sebahagian mengatakan 7 Ramadan. Khadijah radhiyallahu anha hidup bersama Rasulullah SAW dan mendampingi Rasulullah selama 25 tahun. Sukacita bersama Rasulullah, istri yang sangat dicintai Nabi, tidak pernah meninggikan suaranya di depan Nabi. Rasulullah sangat-sangat kehilangan istri tercintanya. Dan pada tahun wafatnya Khadijah, para ulama menyebut sebagai Ummul Husni, yaitu tahun kesedihan Rasulullah SAW. Dan kelak di akhirat Khadijah akan bersanding dengan Rasulullah SAW di surganya yang luas. Beliau Khadijah istri Rasulullah SAW di dunia dan istrinya Rasulullah SAW di akhirat. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.